menurut Prilly, pengalaman itu penting karena di dunia sales tuh kan kita belajar baca orang, terus habis itu kita juga belajar memahami kebutuhan mereka, menghadapi penolakan sampai ngelatih cara komunikasi supaya lebih persuasif tapi tetap kelihatan tulus. Nah, skill yang dipakai mungkin kelihatan sederhana tapi sebenarnya kepake loh di banyak bidang kehidupan. Yang bikin ini makin interesting adalah fakta ternyata ini adalah si Prilly loh yang pengen ngelakuin hal ini. Biasanya ya kalau orang-orang yang kayak Prilly pasti udah nyaman kan, akan mempertahankan citra dia dan ya udah nggak akan pindah-pindah jalur lagi gitu loh listeners. Terus kalau kita lihat di kolom komentarnya udah pasti banyak, ada yang kaget, ada yang ngira bercanda kali Prilly, tapi nggak sedikit juga yang bilang mereka terinspirasi dari Mbak Prilly. Karena jarang ada artis yang mau secara terbuka ngomong kayak aku mau belajar dari nol di bidang lain. Beberapa komentar netizen bahkan bilang kalau Prilly aja gak gengsi belajar jadi sales, kita yang masih ngerintis karir harusnya lebih semangat lagi dong. Ada yang bercanda, kebayang gak sih lagi jaga booth terus yang nawarin produk itu Prilly Latuconsina? Gak kebayang sih listener. Nah, ada juga yang ngelihat ini adalah bukti kalau dunia kerja sekarang makin fleksibel. Seseorang itu gak harus terkurung di satu label aja. Artis aja bisa jadi pebisnis juga bisa belajar kreatif, public figure juga bisa jadi sales demi pengalaman baru. Prilly mengatakan kalau ini bukan keputusan impulsif, dia emang lagi ada di fase hidup di mana dia pengen memperkaya pengalaman dia, gak cuma nambah achievement doang listeners. Karena kadang yang bikin seseorang berkembang itu bukan gelar ataupun jabatan, tapi ya prosesnya di mana dia belajar hal-hal yang baru. Kalau menurut aku ya, pas sales tuh biasanya dipandang sebelah mata gak sih? Padahal di situ banyak banget pelajaran hidup gitu, listeners. Ditolak berkali-kali tapi tetap harus ramah. Capek banget berdiri seharian tapi tetap harus semangat. Disitulah mungkin kita belajar yang namanya kekuatan dan juga menghargai setiap prosesnya. Ini juga jadi apa yang dilakukan sama Prilly ini juga menunjukkan sifat sisi rendah hatinya yang mungkin jarang terlihat dari dunia selebritas. Dia nggak ngerasa posisinya sekarang sudah cukup untuk berhenti belajar. Dia ngerasa perlu turun level, jadi orang baru supaya bisa melihat dunia dari POV yang berbeda. Nah, banyak nih expert dan juga pengamat yang ngelihat ini sebagai bentuk personal growth atau perkembangan diri sendiri. Kalau kadang orang sukses tuh justru butuh keluar dari rutinitas yang udah nyaman supaya nggak ngerasa stuck. Dan itulah yang dilakukan sama Prilly. Reaksi netizen juga terasa relatable ya, karena banyak anak muda yang sebenarnya pengen coba hal baru tapi takut dinilai aneh, takut dibilang nggak konsisten, terus habis itu takut dianggap gagal di bidang lama. Sementara Prilly menunjukin kalau pindah pengalaman itu bukan kegagalan tapi keberanian, begitu. Jadi cerita ini akhirnya bukan cuma jadi gosip artis ya, tapi juga bisa dibilang kayak motivasi terselubung. Karena tanpa ceramah panjang, Prilly seperti lagi bilang gak apa-apa kok mulai dari awal, gak apa-apa kok belajar hal yang beda, gak harus selalu kelihatan hebat. Dan jujur aja ya, ngelihat public figure berani nunjukin sisi itu rasanya refreshing. Karena di tengah dunia hiburan yang sekarang penuh banget pencitraan, langkah seperti ini, apa yang dilakuin sama Prilly terasa sangat manusiawi. Jadi gimana nih kalau misalnya kalian anggap aja let's say kalian ada di posisi Prilly, kalian bakalan stay jadi artis atau mungkin kepikiran juga kayak Prilly nyobain dunia sales? Mbak Prilly Latuconsina, artis yang selama ini kita kenal dia sibuk mancing, sibuk main film, punya banyak bisnis dan berbagai proyek kreatif, tiba-tiba membuat satu langkah yang gak biasa. Dia terang-terangan bilang lagi buka diri untuk new job, new me, new life, dan pengen coba jadi sales. Ya sales, bener sales. Bukan dia jadi berperan jadi apa di film baru, di series baru, bukan juga proyek untuk produksi, tapi pekerjaan yang identik ketemu sama orang langsung, terus nawarin produk, terus ngobrol sama calon pembeli, dan benar-benar turun ke lapangan. Sesuatu yang mungkin bikin sebagian orang terdengar biasa, tapi ini yang bikin langkah Prilly jadi menarik. Awalnya kabarnya ini rame setelah Prilly mengaktifkan status terbuka untuk peluang kerja di profil profesionalnya. Banyak yang langsung pikir kayak, hah? Prilly cari kerja? Padahal maksudnya bukan karena dia sepi job atau lagi jatuh secara karir. Malah katanya dia pengen coba hal di luar zona nyaman dia. Dia pengen berkembang dan mencoba hal baru. Prilly juga bilang ini adalah bagian dari rasa penasarannya. Selama ini kan dia udah ngerasain tuh dunia acting, terus habis gitu
produksinya, sampai ke bisnisnya juga. Tapi dia ngerasa masih banyak hal yang belum pernah dia alami secara langsung. Salah satunya adalah dunia sales, terutama sales offline, yang mengharuskan dia interaksi tatap muka sama orang-orang dari berbagai karakter. Menurut Prilly, pengalaman itu penting karena di dunia sales tuh kan kita belajar baca orang, terus habis itu kita juga belajar memahami kebutuhan mereka, menghadapi penolakan sampai ngelatih cara komunikasi supaya lebih persuasif tapi tetap kelihatan tulus. Nah, skill yang dipakai mungkin kelihatan sederhana tapi sebenarnya kepake loh di banyak bidang kehidupan. Yang bikin ini makin interesting adalah fakta ternyata ini adalah si Prilly loh yang pengen ngelakuin hal ini. Biasanya ya kalau orang-orang yang kayak Prilly pasti udah nyaman kan, akan mempertahankan citra dia dan ya udah nggak akan pindah-pindah jalur lagi gitu loh, listeners. Terus kalau kita lihat di kolom komentarnya udah pasti banyak, ada yang kaget, ada yang ngira bercanda kali Prilly, tapi nggak sedikit juga yang bilang mereka terinspirasi dari Mbak Prilly. Karena jarang ada artis yang mau secara terbuka ngomong kayak aku mau belajar dari nol di bidang lain. Beberapa komentar netizen bahkan bilang kalau Prilly aja gak gengsi belajar jadi sales, kita yang masih ngerintis karir harusnya lebih semangat lagi dong. Ada yang bercanda, kebayang gak sih lagi jaga booth terus yang nawarin produk itu Prilly Latuconsina? Gak kebayang sih, listeners. Nah, ada juga yang ngelihat ini adalah bukti kalau dunia kerja sekarang makin fleksibel. Seseorang itu nggak harus terkurung di satu label aja. Artis aja bisa jadi pebisnis juga bisa belajar kreatif, public figure juga bisa jadi sales demi pengalaman baru. Prilly mengatakan kalau ini bukan keputusan impulsif, dia emang lagi ada di fase hidup di mana dia pengen memperkaya pengalaman dia, nggak cuma nambah achievement doang, listeners. Karena kadang yang bikin seseorang berkembang itu bukan gelar ataupun jabatan, tapi ya prosesnya di mana dia belajar hal-hal yang baru. Dunia sales yang pengen dia coba juga bukan sekedar formalitas, karena dia tertarik nih dengan pengalaman nyatanya sebagai sales, kayak ketemu klien, terus ngadepin berbagai macam tipe konsumen, dan juga belajar gimana caranya nawarin produk secara langsung. Pengalaman itulah yang katanya bisa membentuk mentalnya, bisa membentuk kesabarannya, dan juga kemampuan komunikasinya yang lebih kuat. Kalau menurut aku ya, pas sales tuh biasanya dipandang sebelah mata gak sih? Padahal di situ banyak banget pelajaran hidup gitu, listeners. Ditolak berkali-kali tapi tetap harus ramah. Capek banget berdiri seharian tapi tetap harus semangat. Disitulah mungkin kita belajar yang namanya kekuatan dan juga menghargai setiap prosesnya. Ini juga jadi apa yang dilakukan sama Prilly ini juga menunjukkan sifat sisi rendah hatinya yang mungkin jarang terlihat dari dunia selebritas. Dia nggak ngerasa posisinya sekarang sudah cukup untuk berhenti belajar. Dia ngerasa perlu turun level, jadi orang baru supaya bisa melihat dunia dari POV yang berbeda. Nah, banyak nih expert dan juga pengamat yang ngelihat ini sebagai bentuk personal growth atau perkembangan diri sendiri. Kalau kadang orang sukses tuh justru butuh keluar dari rutinitas yang udah nyaman supaya nggak ngerasa stuck. Dan itulah yang dilakukan sama Prilly. Dan menariknya lagi, dia nggak menutup pintu untuk dunia hiburan. Jadi ini tuh bukan cerita Prilly pensiun jadi artis, tapi Prilly lagi nambah pengalaman hidup. Jadi ini adalah fase eksplorasi lah. Dia lagi exploring gitu, listeners. Reaksi netizen juga terasa relatable ya, karena banyak anak muda yang sebenarnya pengen coba hal baru tapi takut dinilai aneh, takut dibilang gak konsisten, terus habis itu takut dianggap gagal di bidang lama. Sementara Prilly menunjukin kalau pindah pengalaman itu bukan kegagalan tapi keberanian, begitu. Jadi cerita ini akhirnya bukan cuma jadi gosip artis ya, tapi juga bisa dibilang kayak motivasi terselubung. Karena tanpa ceramah panjang, Prilly seperti lagi bilang gak apa-apa kok mulai dari awal, gak apa-apa kok belajar hal yang beda, gak harus selalu kelihatan hebat. Dan jujur aja ya, ngelihat public figure berani nunjukin sisi itu rasanya refreshing. Karena di tengah dunia hiburan yang sekarang penuh banget pencitraan, langkah seperti ini, apa yang dilakuin sama Prilly terasa sangat manusiawi. Jadi gimana nih kalau misalnya kalian anggap aja let's say kalian ada di posisi Prilly, kalian bakalan stay jadi artis atau mungkin kepikiran juga kayak Prilly nyobain dunia sales?